Kalau nanti mau memulai bisnis atau memiliki bisnis keluarga dan lain-lainnya, nah itu bisa berkonsultasi dengan Pak Nyoman Marka. Demikian Pak Nyoman, matur suwun. Saya persilahkan Bapak untuk mempresentasikannya. Monggo Pak. Baik, Pak Said. Terima kasih waktunya. Kangen juga sih ketemu sama mahasiswa, udah lama nggak ketemu juga. Saudara-saudara mahasiswa, Pak Said ini teman saya sejak kecil, sejak masih di Lampung. Lalu ke Jakarta, ketemu di Jakarta. Beliau dosen saya. Teman saya di S1, dosen saya di S3, dan mahasiswa saya di S2. Jadi kita berbolak-balik dari. Oke, seperti yang diceritakan oleh Pak Said, saya punya hobi ngajar juga sih, seperti Pak Said dan lain sebagainya. Cuman waktu kadang membuat susah match-nya. Jadi kalau dia disuruh ngajar ya saya senang sekali. Baik, saudara-saudara mahasiswa, hari ini saya akan membawakan topik family business. Topiknya saya ambil profesionalisasi bisnis keluarga. Topik ini dan materi ini juga kebetulan akan saya paparkan di Bank Indonesia hari Jumat. Nanti Bank Indonesia menginginkan ada pemaparan mengenai family business dan profesionalisasi. Jadi sekalian sambil menyelam minum air. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, kata Pak Said gitu. Ada banyak topik mengenai bisnis keluarga, saudara-saudara mahasiswa. Saya ambil topik profesionalisasi karena saya sedang melakukan di 2 grup perusahaan saat ini. Tough sekali. Tough karena profesionalisasi itu membutuhkan komitmen. Orang bilang gampang sekali lah profesionalkan, tapi nggak segampang itu. Satu berhasil sekali, sampai mereka menggunakan ERP dalam proses produksinya, lalu kemudian menerapkan Kaizen, Key Performance Indicators, berjalan dengan baik, perusahaannya juga berjalan dengan baik, grupnya begitu, dari ada beberapa perusahaan. Cuman memang lama sekali, itu kita mulai sejak 4 tahun yang lalu, dan itu membutuhkan korban dari pihak keluarga. Tapi karena komit, akhirnya berhasil, dan saat ini perusahaan ini dalam kondisi COVID pun masih bagus. Dan banyak sekali perusahaan asing yang ingin bermitra dengan perusahaan ini. Sekarang mereka sudah bermitra dengan perusahaan Jepang, Kanada, Korea, dan sebentar lagi China akan ingin untuk masuk di salah satu anak perusahaannya. Ini yang berhasil. Yang nggak berhasil juga ada, dan banyak sekali. Kenapa profesionalisasi bisnis keluarga ini cukup alot, karena memang nggak gampang. Butuh komitmen dan pengorbanan. Gampang sih bilang diprofesionalkan saja gitu, gampang gitu, tapi nggak gampang. Saya ada satu grup perusahaan yang dicoba, berapa kali dicoba, tapi akhirnya mentok-mentok juga gitu. Baik, saya mungkin akan bercerita sedikit kenapa saya mendalami materi topik bisnis keluarga gitu. Karena itu kan di Indonesia nggak banyak. Kalau sekarang, kalau kita lihat yang ada sekarang adalah Pak Abe Susanto, lalu Ibu Muriati Sudibyo,
lalu kemudian Ibu Santi Sudarpo yang menekuni bisnis keluarga. Selebihnya belum ketahuan. Nah, saya menekuni bisnis keluarga ini berdasarkan sebuah cerita yang quote unquote tidak disengaja. Tahun 99 itu krisis ekonomi, 97, 98, 99, 2000 dan lain sebagainya. Lalu perusahaan di tahun 99 masuk ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Mungkin adik-adik saudara-saudara mahasiswa masih kecil ya, tahun 98, 99 ya. Pada saat itu hampir sama seperti sekarang. Bisnis pada jatuh dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan diambang pilot. Nah, salah seorang, waktu itu saya menjadi konsultan keuangan, salah seorang bisnismen tingkat atas lah begitu, dia punya banyak sekali perusahaan. Satu saat kita ada breakfast begitu di Hilton kalau nggak salah. Pada saat breakfast dia sempat ngobrol sama saya, satu statement yang dikeluarkan oleh Bapak ini, beliau udah umur 70 tahun waktu itu. Dia bilang begini, Pak Nyoman, yang saya sekarang sedang worried adalah kalau seandainya saya meninggal, maka saya akan kehilangan perusahaan dan sekaligus keluarga. Saya akan berpikir kenapa bisa kehilangan perusahaan sekaligus kehilangan keluarga begitu. Akhirnya saya ajak minggir, boleh ngobrol sebentar, keluar dari meeting besar begitu. Saya tanya, gimana ceritanya sampai demikian? Saya bilang begini, kalau saya meninggal sekarang, anak-anak saya itu belum siap untuk menggantikan saya di dalam memimpin perusahaan ini. Itu yang pertama. Apalagi dalam kondisi sekarang, ini kan kita sedang susah, sedang masuk BPPN dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dia bilang gitu. Anak saya yang pertama dan anak saya yang ketiga, plus mantu saya, saat ini diambang perpecahan akibat konflik yang terjadi di perusahaan. Terakhir, anak saya yang ketiga kena serangan jantung karena diacungin pistol oleh kakaknya yang pertama. Masalah urusan perusahaan. Lalu saya berpikir waktu itu, ada sesuatu yang lain di dalam dimensi perusahaan yang harus dilihat. Tidak semata-mata corporate management. Ada dimensi yang lain yang bisa membuat perusahaan ini berkembang atau mati. Yakni keluarga. Ada dimensi keluarga di sana. Kemudian barulah saya mulai mencari-cari apa sih itu, apa hubungan bisnis dan keluarga, apa itu bisnis keluarga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah kebetulan waktu itu Pak Abi Susanto baru mengeluarkan buku hasil riset bisnis keluarganya gitu. Akhirnya saya baca, terus saya dalami. Sesuatu yang sangat mencengangkan saya adalah bahwa bisnis keluarga adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan di dalam ekonomi sebuah negara gitu. Dan tidak banyak yang menekuni. Orang bicara bisnis seperti Menara Gading seolah-olah tidak ada faktor lain di dalamnya yang mempengaruhi bisnis itu maju atau tidak maju, berhasil atau mati. Faktor keluarga justru sangat penting. Akhirnya saya baca begitu. Saya akhirnya suka sekali baca bisnis keluarga gitu. Lalu kemudian saya ingin riset mengenai bisnis keluarga.
lebih serius lagi. Akhirnya disarankan sama teman, waktu itu saya masih ngajar juga di program Pasca Sarjana IMM-IB. Saya ngajar di IMM-IB sejak tahun 95, angkatan kedua, sampai dengan tahun 2012. Lalu teman saya, Pak Profesor Hendrawan, bilang, loh kalau you mau riset serius mengenai itu, kenapa nggak sekolah aja sekalian? Sekalian sekolah supaya terstruktur risetnya gitu. Akhirnya saya ngambillah S3. S3 saya di IB angkatan ketiga. Setelah saya terus akhirnya di apa sudah tidak ada lagi program S3-nya IB. Saya angkatan terakhir program S3-nya IB. Lalu saya meneliti bisnis keluarga. Bersamaan pada saat itu di UI Ibu Muriati Sudibyo meneliti dengan disertasinya juga bisnis keluarga. Kebetulan kita dibantu oleh orang yang sama, yakni Profesor Hendrawan Supratikno. Mulailah saya riset mengenai bisnis keluarga. Saya riset 95 bisnis keluarga di Provinsi Bali. Lalu saya mulai mendalami bisnis keluarga. Sampailah selesai riset, disertasi saya selesai, lalu kemudian ada waktu sidang terbuka, ada beberapa teman wartawan ikut, akhirnya saya diminta menulis sekali dua kali di Kontan. Habis itu Sinar Harapan meminta saya menulis rutin kolom bisnis keluarga. Jadi sejak 2010 sampai 2014 saya menulis setiap minggu mengenai fenomena bisnis keluarga di dunia. Menarik sekali. Saya membuat hampir 100 artikel mengenai bisnis keluarga dan 60 klinik bisnis keluarga, tanya jawab gitu, yang dimuat di Sinar Harapan sampai Sinar Harapannya mati, baru kita berhenti. Nah itulah kira-kira 45 tulisan saya pertama menjadi buku yang pertama, dan 50 klinik yang kedua menjadi buku saya yang kedua. Kira-kira begitu ceritanya. Bisa saya lanjut ya, Pak? Siap, Pak. Teman-teman mahasiswa. Next ke table of content. Nah, kita berharap pada malam hari ini kita bisa ngobrolin mengenai family business, peran dan dinamikanya gitu. Ini hasil penelusuran saya dan dari research di banyak tempat. Di beberapa negara yang negara maju itu family business sudah ada menjadi mata kuliah, bahkan menjadi major. Di kita belum coba gitu. Ada 2 kampus yang lama mencoba, satu IPPM sampai sekarang belum bisa, dan satu Fakultas Ekonominya Parahyangan. Mereka punya mata kuliah bisnis keluarga sudah. Saya ngajar di sana. Itu kita nanti akan lihat. Lalu kemudian kita akan bicara mengenai sustainability family business dan profesionalisasi family business dan tantangannya. 3 hal itu kita coba obrolin malam ini, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dari situ ada manfaat dan ada ketertarikan. Saya lagi menginginkan ada banyak orang yang menekuni bisnis keluarga gitu, karena sangat sedikit. Baik, next slide. Mari kita mulai dari melihat bisnis keluarga dan dinamikanya. Next slide, Pak Dwi. Nah, waktu saya mulai melakukan riset bisnis keluarga, saudara-saudara mahasiswa,
sebagian besar yang teman-teman, bahkan teman-teman sekelas aja waktu itu masih bilang, oh sedang menangani UKM ya, sedang mau riset mengenai UKM ya katanya gitu. Terus saya bilang, oke, enggak sih bisnis keluarga. Lalu saya tanya, apa yang you ketahui mengenai bisnis keluarga? Nah, rata-rata mereka mengatakan itu perusahaan kecil, manajemennya buruk, tidak profesional, one man show dalam manajemennya. Itu yang kita dapatkan. Lalu kemudian ada anekdot begini. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan. Bisnis keluarga itu rata-rata berhenti di generasi kedua, atau kalau nggak berhenti di generasi kedua, itu akan berhenti di generasi ketiga maksimum. Statistik mengatakan lebih dari 70% itu bisnis keluarga berhenti antara generasi pertama ke generasi kedua. Sehingga yang tersisa generasi kedua itu nggak lebih dari 25% itu di dunia. Dan lebih kecil lagi kalau sampai masuk ke generasi ketiga. Dan ini menjadi paradigma dan menjadi kutukan kadang-kadang begitu. Kalau bicara bisnis keluarga, begitu generasi kedua lah tunggu aja lah habis matinya kapan gitu. Jadi rata-rata begitu semuanya. Nah, kalau kita kembali kepada paradigma dan kembali kepada fakta gitu, saudara-saudara mahasiswa, orang kalau mengatakan perusahaan keluarga adalah perusahaan kecil yang manajemennya buruk, terus kemudian tidak punya peran gitu. Tapi faktanya mengatakan bahwa bisnis keluarga itu atau family business merupakan bagian penting dari tata kehidupan perekonomian satu negara. Penting sekali di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, kalau tadi dikatakan bisnis keluarga itu gurem, nggak profesional, lalu kemudian one man show, perusahaannya kecil gitu. Banyak juga perusahaan keluarga yang berkembang menjadi perusahaan besar, profesional, bahkan bertahan ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melakukan by design untuk menyelamatkan perusahaan keluarga, itu perusahaan keluarga bisa bisa berkembang dan terus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Mari kita lihat anomali pada slide saya berikutnya. Anomali yang pertama mengatakan bahwa bisnis keluarga itu small scale dan home industry seperti paradigma teman-teman saya dulu, dan lack of professionalism gitu. Tapi faktanya adalah bahwa 80-90% bisnis di dunia itu adalah bisnis keluarga. Sampai 98. Di Indonesia dulu sempat di riset 96%-an lah bisnis keluarga. You boleh sebutin aja lah siapa bisnis grupnya mana gitu. Terakhir ujung-ujungnya pengendalinya adalah keluarga. Gitu. Yang enggak perusahaan keluarga cuma BUMN, BUMD. Itu dikatakan begitu. Lalu kemudian dikatakan pula bahwa kalau bicara longevity gitu, orang bilang bahwa perusahaan keluarga itu yang sampai sibling partnership, kita menyebutnya sibling partnership, itu berarti di generasi kedua, di mana sibling itu kakak beradik yang mengelola perusahaannya, itu kurang dari 30%, itu fakta. Statistik mengatakan begitu. Sampai dengan cousin collaboration,
Kasen Collaboration itu kan udah sepupu-sepupu, berarti generasi ketiga gitu. Itu kurang dari 12%. Itu statistik. Dan di atas itu generasi keempat dan seterusnya itu nggak sampai 3%. Nah, namun kalau kita memang benar-benar bisa mengelola, mensupport bisnis keluarga ini, banyak juga perusahaan keluarga yang sampai ribuan tahun. Konggo Gumi di Jepang itu berdiri tahun 578. Itu lebih dulu Konggo Gumi dibandingkan lahirnya Nabi Muhammad. Masih nggak sampai sekarang, saya bilang sekarang enggak. Tahun 2006 di generasi ke-40 terpaksa dilikuidasi karena ada salah manage. Sayang sekali. 1.400 tahun. Hoshi adalah perusahaan di Jepang lagi, generasi ke-49 sudah. Ini bergerak di bidang hotel, spa, dan lain sebagainya, masih sampai sekarang. 49 generasi. Lalu di Prancis ada perusahaan wine, itu tahun 1000 berdirinya, berarti sudah 1020 tahun yang lalu. Masih sampai sekarang. Faber-Castell udah lebih dari 250 tahun. Siapa yang nggak kenal Faber-Castell? Nah, saya sangat beruntung saya sempat berkenalan dengan Andreas Faber-Castell. Kita dipertemukan karena sesama penggiat bisnis keluarga. Andreas Faber-Castell itu bukan pimpinannya sih, pimpinannya adalah Anton Wolfgang Faber-Castell, dia adalah adiknya. Bagaimana dia bisa sampai 8 generasi, saya sempat bicara sama beliau cukup lama bagaimana Faber-Castell bisa perusahaan yang sudah begitu lama dan berada di banyak negara, begitu dia bertahan sampai 8 generasi. Sekarang generasi ke-9 kelihatannya, karena Anton Wolfgang berapa tahun yang lalu meninggal, kakaknya Andreas. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi, ini bukan perusahaan kecil. Kalau kita bicara ada Walmart, ada Ford Motor, ada Samsung, Oracle, Tata Group, Saudi Bin Laden, Novartis, Facebook, dan lain sebagainya. Bukan perusahaan kecil, dan bukan perusahaan yang ecek-ecek. Di Indonesia juga banyak grup yang masih family. Artinya kita bisa kok membantu mereka gitu kalau kita ingin membantu. Negara juga penting untuk bisa bantu mereka. Kenapa? Dari hasil pengamatan saya, saudara-saudara mahasiswa, negara yang fundamental ekonominya itu bagus, kuat begitu, adalah negara-negara yang bisnis keluarganya kuat. Itu ya. Contohnya negara yang bisnis keluarganya kuat di dunia ini ada banyak sih. Yang paling kuat adalah Jepang. Jepang memiliki ratusan bisnis keluarga yang umurnya lebih dari 600 tahun. Lebih dari 300 tahun juga banyak sekali. Sehingga kehidupan masyarakatnya nggak bergantung kepada pemerintah. Dia bergantung pada keluarga-keluarga perusahaan, dan keluarga-keluarga tersebut bisa diandalkan gitu karena perusahaannya fundamentalnya bagus. Negara kedua yang bisnis keluarganya bagus adalah Jerman. Eropa, Jerman bisnis keluarganya cukup bagus. Termasuk Faber-Castell di sana, termasuk ada beberapa pabrik industri, itu rata-rata keluarga dan kuat-kuat semua, dan umurnya juga udah ratusan.
Sehingga ada kepentingan kita sebenarnya dengan bisnis keluarga. Saudara mahasiswa bisa bayangkan, seandainya saja kita bisa menyelamatkan bisnis keluarga ini, bisa sampai 5 generasi gitu semua, maka gejolak pengangguran mungkin nggak akan banyak. Nggak akan banyak karena bertahan terus di situ. Akhirnya juga kultur orang bekerja akan loyal di satu perusahaan seperti di Jepang gitu ya. Nah di kita karena ya berantem lagi keluarganya, bangkrut lagi, lalu ini nyari kerja tempat lain lagi. Nah itu kira-kira. Next slide, coba kita lihat berikutnya. Saya ingin memperkenalkan ini dimensi dari dan kompleksitas bisnis keluarga. Kalau kita bicara sekolah manajemen, begitu kita bicara pada satu sisi, yakni sisi bisnisnya saja. Ya kan, kita nggak pernah bercerita mengenai keluarga. Nah, bisnis keluarga memiliki dimensi yang lebih kompleks, karena di dalam bisnis keluarga itu ada bisnis itu sendiri, ada keluarga, dimensi keluarga, ada dimensi kepemilikan saham. Kita selalu menganggap pemiliknya itu memiliki sifat yang sama. Di dalam bisnis keluarga, pemilik bisa jadi sesama keluarga, bisa juga ada pemilik yang bukan keluarga. Nah, apa yang membuat ini menjadi kompleks? Saudara mahasiswa coba lihat di sini. Antara family dan bisnis itu dua hal yang berbeda sekali. Ini antara, kalau saya bilang, yin dan yang. Family itu adalah yin, bisnis itu yang. Family itu lebih mementingkan keharmonisan, lalu cinta kasih, begitu, loyalty dan lain sebagainya, inward looking dan lain sebagainya. Lalu bicara ke bisnis, kita bicara yang agak keras, begitu, antara tadi kita bicara yang lembut, sekarang bicara yang keras. Kita bicara objektif, kita bicara target, kita bicara outward looking, kita bicara horizon yang jangka panjang, dan lain sebagainya. Ini dua hal yang berbeda. Pada saat ini bercampur menjadi satu di dalam satu pengelolaan perusahaan, di situ saya bilang killing field, the battle field, tempat pertempuran, tempat di mana keluarga bertempur. Kalau kita tidak bisa memanagenya dengan bagus. Sementara ada horizon lagi, yakni ownership. Kita bicara ownership, kita bicara money risk and return, value, dan lain sebagainya gitu. Tapi kita juga bicara ownership dari sisi company dan ownership dari sisi yang keluarga dan ownership dari sisi yang non keluarga. Satu lagi yang saya ingin ceritakan bagaimana kompleksitas ini dan kita tidak pernah mempelajarinya di dalam ilmu manajemen adalah kalau kita bicara sumber daya manusia. Kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia, kita selalu mengatakan semua manusia itu sama di dalam perusahaan. Begitu. Tapi kalau kita bicara bisnis keluarga, ada 7 jenis manusia dengan 7 privilege-nya yang berbeda. Yang pertama ini ada family. Yang ini family. Dia anggota keluarga, dia bukan pemegang saham, dan dia tidak ikut mengelola perusahaan. Pertanyaan yang muncul, apakah human resources yang nomor 1 ini berpengaruh terhadap jalannya perusahaan? Ya, tapi ilmu manajemen tidak menyentuh ini. Contohnya apa? Contohnya istri pemilik. Dia bukan pemegang saham, nggak ada di struktur perusahaan, tapi ikut menentukan jalannya perusahaan. Contohnya, suaminya cerita, saya baru
baru hire manager. Manajernya namanya ini, dan lain sebagainya. Ceritalah di ruang makan. Wah, si ini itu saya lagi baru hire dan bagus gitu. Terus istrinya bilang, coba gua lihat fotonya. Istrinya bilang, gak hoki nih orang, lu mending gak usah hire gitu. Dan banyak sekali yang begitu. Kadang istrinya datang ke kantor lalu marah-marah kepada manajer, lu nggak bisa kerja ya, gue lihat lu cuma duduk-duduk aja di sana gitu. Dia bukan pemegang saham, dia juga tidak ikut di dalam struktur organisasi perusahaan, tapi ikut menentukan jalannya perusahaan. Ini satu contohnya ya. Misalnya gini, tahun depan kita mau buka cabang tuh di Singapura. Istrinya bilang, gua nggak suka sih kalau lu buka cabang Singapura, mending di Malaysia. Gua bisa jalan-jalan ke sana sekalian liatin lu punya perusahaan karena gua suka ke KL. Bisa jadi begitu kan? Gua lebih suka lu buka di Eropa gitu, sehingga gua bisa sambil nungguin anak ke sana, anak sekolah di sana dan lain sebagainya. Ini satu. Lalu kemudian yang nomor 2, tipe orang yang nomor 2 ada di sini nih. Dia pemegang, tipe manusia yang kedua yang ada di bisnis keluarga, dia pemegang saham, bukan anggota keluarga, dan tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Biasanya ini adalah pemegang saham pasif. Minoritas. Ya, ikut chip in lah temennya dari keluarga ikut chip in 10% begitu. Dia tidak ada di dalam pengelolaan perusahaan dan bukan keluarga, tapi dia karena dia pemegang saham, dia punya privilege tertentu.